setelah semua hal detail yang akan dituangkan di dalam LC itu disepakati oleh pihak importir maupun eksportir, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam para Mazdaber dan viewer dimanapun berada. Kesempatan video kali ini sebenarnya merespon berbagai macam pertanyaan yang sering diajukan kepada Mazda, baik melalui kolom komen, baik melalui WhatsApp maupun melalui DM di Instagram mengenai payment term untuk letter of credit. Nah, tentunya di sini yang akan Mazda bahas adalah fenomena penggunaan LC atau letter of credit dalam kegiatan ekspor. Ini sangat penting untuk para Mazdaber dan viewer pahami, karena informasi ini biasanya nanti akan memiliki konsekuensi-konsekuensi khusus yang harus kita penuhi sebagai penerima LC. Sebelum dilanjutkan, silakan di-subscribe dulu kalau kalian belum subscribe, karena channel ini akan memberikan banyak informasi yang berkaitan dengan kegiatan ekspor. Jadi kalau tidak subscribe, kalian nanti akan ketinggalan banyak konten-konten menarik. Dan tentu saja, wujudkan dukungan kalian dengan cara memberikan likes pada video ini, share, dan kalau kalian masih memiliki pertanyaan setelah menyaksikan video ini, silahkan tulis di kolom komen. Sudah siap? Mari kita masuki materi pembahasan mengenai letter of credit bersama Mazda Indonesia. Oke, baiklah para Mazdaber dan viewer dimanapun berada. Sesuai yang sudah Mazda sampaikan di awal video tadi, kali ini kita akan berbicara mengenai sistem penggunaan letter of credit payment dalam kegiatan ekspor. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan letter of credit, dan tentu saja ini menjadi perhatian kita karena seperti diketahui bahwa sistem pembayaran letter of credit atau LC merupakan sistem pembayaran yang teraman sampai dengan saat ini. Aman dalam dua sisi, aman bagi importir, juga aman bagi eksportir. Oke, secara ringkas akan ada skema yang Mazda tampilkan untuk gambaran bagaimana alur dari pembayaran menggunakan sistem LC. Ya, bila diperhatikan di layar, itu ada skema sederhana mengenai sistem pembayaran di LC atau menggunakan LC. Letter of Credit Process Flowchart. Kalau dilihat ada angka 1, 2, sampai dengan 8, itu merupakan langkah umum yang harus dilakukan pada saat kita menerima pembayaran dengan sistem letter of credit. Namun demikian, nanti akan Mazda jelaskan satu persatu mengenai langkah-langkahnya dan detail-detailnya supaya kita bisa memahami letter of credit dengan lebih baik. Baiklah para Mazdaber, sebelum video ini dilanjutkan, karena video ini memberikan informasi yang begitu penting, begitu signifikan di dalam kegiatan ekspor, silakan berikan dukungan kalian para Mazdaber dan viewer kepada channel ini dengan cara di likes, share, subscribe tentu saja kalau kalian belum sempat subscribe ya, karena akan banyak video-video yang bermanfaat yang perlu kalian ketahui sebagai seorang calon eksportir. Dan share kepada siapapun melalui platform apapun supaya banyak orang yang berminat di dalam kegiatan ekspor semakin mendapatkan informasi yang komprehensif dan benar. Ya, jadi kalau diperhatikan dari skema yang ada di kiri atas ya, dari kiri atas Mazda. Jadi ada flowchart atau alur dari proses
bagaimana sebuah LC itu diterbitkan. Yang pertama, sumber dari LC itu bersumber dari kesepakatan dengan importer. Artinya poin-poin yang sudah disepakati dari pihak eksportir dengan importer itu yang menjadi dasar, yang menjadi landasan terbitnya sebuah letter of credit, ya. Jadi kesepakatan dengan pihak importer atau buyer itu mencakup apa saja atau berdasarkan apa saja. Bisa berdasarkan photo offer atau penawaran foto dengan detail produk, bisa berdasarkan sampel yang kita kirim kepada importer atau calon buyer, atau berdasarkan purchase order atau PO yang sudah disepakati dan diterbitkan oleh buyer kepada kita sebagai eksportir atau shipper, ya. Jadi intinya LC hanya bisa terbit kalau sebelumnya sudah ada kesepakatan poin-poin yang akan diperdagangkan dari pihak importer dan eksportir. Dalam hal ini kita sebagai pihak eksportir, ya kan? Nah, di saat nanti kita akan menerima PO atau draft LC, kita harus memperhatikan poin-poin yang wajib tercantum di dalam LC tersebut. Yang pertama adalah mengenai tanggal. LC harus memiliki tanggal penerbitan LC, ya. Yang kedua, harus mencantumkan identitas atau nama buyer atau importer. Yang ketiga, tentu saja harus mencantumkan identitas atau nama eksportir atau kita sebagai shippernya. Yang berikutnya, harus menerangkan detail dari barang yang akan diorder, ya. Di situ dari quantity, dari kode, dari harga dan lain sebagainya, detail dari barang yang akan diorder, ya. Poin berikutnya, jangan lupa di dalam LC harus mencantumkan kapan tanggal shipment-nya, ya. Biasanya tanggal shipment bukan tanggal tunggal, satu tanggal, tetapi range antara tanggal ini sampai dengan tanggal ini, ya, karena tujuannya adalah untuk mengantisipasi jadwal yang tidak menentu. Jadi biasanya bisa dalam waktu 1 minggu atau bahkan 2 minggu, tergantung yang disepakati dengan pihak importer, ya. Disebutkan juga di dalam dokumen LC tersebut harus mencantumkan lokasi pelabuhan di mana ordernya akan dikirimkan, ya. Dan yang tidak kalah penting, di LC itu harus mencantumkan juga tanggal expirednya LC. Jadi masa berlakunya LC itu harus dicantumkan. Jangan sampai kita menerima LC yang ternyata sudah expired, artinya itu tidak akan bisa berlaku dan efektif, ya. Dan jangan lupa, seperti yang selalu Mas Dap sampaikan, untuk mendapatkan jaminan keamanan yang paling tinggi dalam bentuk pembayaran LC, pilihlah tipe LC yang irrevocable, artinya tidak dapat dibatalkan oleh kedua belah pihak, ya. Jadi begitu LC irrevocable itu terbit, artinya harus dilaksanakan sampai dengan terjadinya pembayaran, ya. Dan jangan lupa, untuk memudahkan mempercepat proses penerimaan uang, kita memilih tipe pembayaran di dalam LC tersebut adalah payment at site, ya. Dan tentu saja di dalam klausul LC tersebut akan mencantumkan dokumen-dokumen apa saja yang harus kita siapkan sebagai eksportir setelah barang itu kita kapalkan, ya. Ini baru pemahaman pada flowchart yang pertama. Jadi mendasarkan diri pada kesepakatan, pada sampel, pada PO yang sudah terbit, kemudian diterjemahkan ke dalam bentuk LC. Oke, jelas ya. Jadi langkah pertamanya tadi seperti itu.
Terus pada flowchart yang kedua, setelah semua hal detail yang akan dituangkan di dalam LC itu disepakati oleh pihak importer maupun eksportir dengan dasar sampel foto over dan PO, kemudian pihak importer akan membuka LC, letter of credit, pada bank di mana buyer atau importer itu berada. Jadi dia akan datang ke bank di negaranya dan mengajukan aplikasi pembukaan LC. Ya. Nah, untuk melakukan aplikasi pembukaan LC pada sebuah bank, tentunya pihak bank akan melakukan verifikasi terhadap profil dari importer atau buyer tersebut. Dengan segala macam persyaratan yang sudah ditetapkan, buyer atau importer wajib memenuhi kaedah-kaedah yang bisa menjamin bahwa LC ini adalah LC yang benar-benar real, bukan LC fiktif. Biasanya pihak importer itu sudah memiliki rekening pada bank tersebut. Yang kedua, pihak importer yang akan membuka LC biasanya sudah memiliki dana yang didepositkan yang nilainya minimal setara dengan nilai yang akan dituangkan di dalam pembukaan LC tersebut. Ya, jadi dengan kata lain, pihak bank di negara importer sudah melakukan verifikasi. Jadi secara validitas pengusaha tersebut atau importer tersebut atau buyer tersebut, kalau dia tidak kredibel, pihak bank pasti tidak akan mau menerima. Ya, singkat cerita, katakan bahwa buyer atau importer tersebut kredibel dan diterima oleh pihak bank. Langkah selanjutnya apa yang dilakukan? Yaitu yang ketiga, pihak bank yang menerima permintaan pembukaan LC dari pihak importer ya akan menerbitkan LC berdasarkan permintaan importer, termasuk klausul-klausulnya yang sudah disepakati pihak importer dan eksportir. Ya. Biasanya prosesnya melalui drafting dulu, tapi kalau sudah yakin tidak ada kesalahan, langsung diterbitkan LC. Nah, LC ini akan diteruskan kepada advising bank atau confirming bank, yaitu bank yang kita tunjuk, yang kita pakai di Indonesia. Semisalnya di Indonesia kita menggunakan bank A. Ya, pihak bank dari pembuka LC akan menghubungi bank A menyatakan bahwa ini ada LC atas nama nasabahmu PT atau CV ini. Ya. Itu yang dilakukan. Nah, tentu saja ini sudah menjadi komunikasi antara bank dari negara importer dengan bank di negara kita sebagai eksportir. Ya, verifikasinya akan dilakukan lagi oleh bank dari pihak kita. Kita lanjutkan. Setelah bank di negara kita atau bank yang kita pakai untuk kegiatan ekspor itu menerima LC dari pihak banknya importer, bank kita akan melakukan verifikasi LC. Ya, jadi LC dilakukan 2 kali verifikasi dari bank di negara importer dan dari bank di negara kita sebagai eksportir. Setelah terverifikasi, LC tersebut yang berbentuk telex hard copy itu akan disampaikan atau diteruskan kepada kita sebagai eksportir yang menerima pembayaran dengan sistem letter of credit. Jadi gampangannya LC tersebut di print, diserahkan ke kita atau kita ditelepon oleh pihak bank. Ini ada pembukaan LC atas nama perusahaanmu, silahkan diambil ke bank kita atau kita bisa menghantar ke tempatmu. Ya. Nah, kalau nanti LC itu sudah di tangan kita, kita pun wajib melakukan verifikasi detail-detail yang ada di dalam LC. Tujuannya supaya tidak terjadi kekeliruan
tentang kesepakatan yang sudah dibicarakan di awal. Ya, pastikan tanggalnya benar, pastikan namanya benar, pastikan detail ordernya benar, pastikan nanti tanggal pengapalannya itu masuk akal, pastikan belum expired dan lain sebagainya, dan pastikan pula persyaratan yang harus kita penuhi, dokumen-dokumennya itu bisa kita penuhi. Seandainya ada hal-hal yang sifatnya tidak sesuai dan tidak bisa kita penuhi di dalam klausul LC tersebut, kita bisa meminta diadakan amandemen atau perubahan LC. Ya. Nah, perubahan LC itu nanti prosesnya sama. Kita kembalikan LC itu ke bank kita akan mengembalikan ke pihak banknya importer. Bank importer akan menghubungi pihak importernya. Nah, tentu saja kalau ada perubahan atau amandemen LC itu akan ada biaya. Nah, banyak sekali yang bertanya berapa biayanya. Tidak bisa ditentukan. Jadi itu berdasarkan bank masing-masing. Jadi tidak ada rumus umumnya, tetapi pasti ada biayanya. Ya. Nah, setelah LC itu diyakini oke dan beres, langkah selanjutnya adalah kita sebagai eksportir mengeksekusi LC tersebut dalam bentuk proses produksi. Ya, mulailah proses produksi tersebut kita kerjakan terus sesuai dengan persyaratan di dalam LC, sesuai dengan standar sampel yang sudah disepakati bersama dan lain sebagainya. Ya, anggap saja dalam waktu 1,5 bulan atau 2 bulan sesuai dengan yang dipersyaratkan di LC, produksi kita sudah lengkap dan barang kita lakukan pengiriman atau pengapalan dengan kontainer. Ya, jadi sampai pada tahap ini kita sebagai eksportir tidak melakukan proses dokumentasi apapun. Akan tetapi berdasarkan pengalaman Mazda, bila mana ini LC ini adalah LC yang pertama, sebaiknya pada saat kita masih menjalankan proses produksi, kita itu menyiapkan dokumen-dokumen yang akan dipersyaratkan untuk dipresentasikan kepada bank. Ya, jadi di dalam LC tersebut kan ada dokumen required atau required dokumen. Dokumen yang dibutuhkan untuk transaksi LC itu apa? Ada invoice, packing list dan lain sebagainya. Biasanya ada perinciannya di situ. Nah, itu sebaiknya kita bikin draft dulu. Ya, kita bikin draft dulu supaya kita tidak melakukan kesalahan-kesalahan dalam pembuatan dokumen. Dan biasanya pengalaman Mazda, sambil menunggu, Mazda akan mengkonsultasikan draft dokumen tersebut baik kepada pihak bank kita ataupun langsung kepada pihak importer atau buyer. Nih, kira-kira formatnya udah betul belum? Kira-kira butuh nggak ditambahin informasi lain lagi yang mungkin kamu butuhkan, saya cantumkan. Ini packing listku oke belum? Ini invoiceku sudah oke belum formatnya? Kalau belum, kira-kira yang butuh ditambahkan informasinya apa saja? Dan lain sebagainya. Ini draft BL-nya bagaimana? Kira-kira begini dan lain sebagainya. Ini kita butuhkan untuk berkomunikasi baik dengan bank kita maupun dengan pihak importer, supaya nanti kalau kita mengirim full set dokumen itu tidak ada kesalahan atau diskrepensis, yang tentu saja kalau itu terjadi kesalahan akan ada biaya lagi. Biaya berapa? Tergantung dari masing-masing bank. Tidak ada rumus umum, tetapi pasti ada biayanya. Terus apa langkah selanjutnya setelah barang kita kapalkan atau kita kirim dengan kontainer dan kapal sudah mulai berangkat ke negara tujuan importer? Tentu saja kita sesuai dengan klausul LC wajib menyiapkan semua dokumen shipment sesuai dengan yang dinyatakan di dalam klausul LC tersebut. Sebagai contoh, misalnya standar umumnya adalah packing list, invoice, COO, fumigation certificate. Misalnya ada produknya kayu itu ada ISPM dan lain sebagainya. Anggap saja itu sudah full set dokumen lengkap, ya,
secara redaksional sudah kita konsultasikan kepada pihak importir dan bank, tidak ada masalah. Begitu sudah terbit hard copy originalnya, kita susun urutannya berdasarkan yang disebutkan di dalam klausul LC tersebut. Ya, hati-hati. Kalau tidak urut, nanti kalau pihak bank tidak mau repot, langsung menerima itu, akan terjadi yang namanya diskrepensi dan ada biaya. Jadi sebaiknya kita teliti, kita urutkan susunannya sesuai dengan urutan di dalam klausul LC tersebut. Begitu kita yakin dokumen itu sudah komplit, sudah lengkap, kita bawa dokumen tersebut ya kepada pihak bank kita ya. Jadi kita serahkan dokumen tersebut kepada pihak bank kita. Jadi tadi kita menggunakan bank A misalnya, kita terima LC dari bank A, jadi nanti dokumen yang dipersyaratkan di dalam LC tersebut secara lengkap kita bawa ke bank A tersebut ya. Paham ya? Jadi setelah nanti kita bawa ke bank A ya, dokumen itu akan diteliti oleh pihak bank kita. Setelah dinyatakan sesuai dengan yang dipersyaratkan, lengkap, tidak ada kekurangan, dokumen kita akan dinyatakan sebagai clean, artinya tidak ada masalah ya. Jadi langkah ketujuh, bank kita akan melakukan verifikasi, dan kalau misalnya sudah oke semua, nanti pihak bank kita akan menyampaikan kepada pihak bank buyer atau issuing bank yang ada di negara buyer bahwa ini saya sudah menerima dokumen shipment lengkap sesuai dengan LC nomor sekian. Namun diingat, jangan sampai penyerahan dokumen kita, dokumen shipment yang full set itu ke bank kita itu diserahkannya di luar dari tanggal expired LC-nya. Kalau penyerahannya dilakukan setelah tanggal expired LC, itu tidak akan bisa berlaku ya. Jadi pastikan kita mengerjakan semua hal kewajiban kita di dalam tanggal yang sudah ditentukan dan sebelum masa LC tersebut berakhir atau expired ya. Jadi kembali lagi tadi, bank kita menghubungi pihak bank issuing bank atau banknya buyer yang membuka LC ya, menyatakan bahwa ini sudah clean ya. Terus setelah itu pihak bank yang melakukan pembukaan LC untuk kita itu akan menginformasikan kepada importir bahwa oke, untuk LC nomor sekian sudah terjadi shipment, persyaratan, dokumen, dan lain sebagainya tidak ada masalah, clean ya. Maka kalau paymentnya itu yang tadi kita pilih tipe paymentnya itu at site, tidak lebih dari 14 hari ya, karena adanya perbedaan waktu dan hari dan belahan dunia dan prosesnya itu butuh waktu. Nilai dari order yang di dalam LC tersebut akan ditransfer kepada kita, maksudnya kepada bank kita ya. Jadi pihak importir akan melakukan pembayaran, dan nanti bank yang membuka LC tersebut di negara buyer itu baru akan menyerahkan dokumen tersebut kepada importirnya, supaya kalau nanti barangnya atau kontainernya datang, dokumen tersebut bisa untuk mengeluarkan kontainer dari pelabuhan dan dibawa ke tempatnya buyer. Oke, bagaimana para master penjelasannya? Cukup gamblang ya, jelas ya. Jadi sebenarnya LC itu memberikan jaminan bagi kedua belah pihak. Memang kalau awal kita belum pernah menjalankan ekspor dengan sistem pembayaran LC, kita punya bayangan yang menakutkan, aduh repot gini-gini. Intinya kalau pembayaran LC itu yang kita khawatirkan adalah apakah kita mampu mengerjakan itu semua
sesuai dengan batasan-batasan waktu yang dicantumkan pada klausul di dalam LC. Ya. Jadi sebenarnya kuncinya lebih ke situ. Kalau ketakutan tentang wah nanti ada penipuan tidak dibayar, verifikasi sudah dilakukan berlapis-lapis oleh pihak bank maupun pihak kita. Jadi kemungkinan itu sangat kecil terjadinya LC yang tidak dibayarkan, ya. Justru yang harus kita khawatirkan adalah apakah kita mampu memenuhi klausul-klausul yang dipersyaratkan di dalam LC dalam rentang waktu yang sudah ditentukan pula, gitu kan. Jadi harusnya seperti itu. Jadi sebagai tambahan informasi, ya, Masdab ingin menyampaikan beberapa keuntungan dari letter of credit. Ya, tentu saja keuntungan itu artinya hal yang positif, ya. Yang pertama itu akan memberikan perlindungan terhadap eksportir, ya. Sebagai eksportir tentu tidak mudah menjual produk, terlebih harus mengirimkannya ke luar negeri. Harus ada jaminan yang jelas bahwa pihak pembeli atau importir tidak akan menghilang sebelum transaksinya rampung. Untungnya berkat letter of credit atau LC, pembayaran tetap aman karena berada dalam otorisasi pihak perbankan, ya, bukan individu tapi pihak perbankan, ya. Pembayaran hanya akan cair apabila pihak pembeli, pihak penjual sama-sama saling memenuhi persyaratan dan kewajibannya, ya. Itu perlindungan terhadap eksportir. Apa perlindungan terhadap importir? Yaitu perlindungan terhadap pihak pembeli atau importir itu juga tidak kalah penting. Ya, hal ini diperlukan manakala pihak eksportir tidak dapat mengirim produk sesuai dengan ekspektasi atau harapan. Bahkan pihak importir bisa mengajukan penalti atau refund apabila eksportir tidak bisa memenuhi semua klausul yang ada di dalam LC tersebut. Yang jelas bahwa pihak bank menjadi pihak ketiga yang netral, jadi tidak memihak. Jadi dia tidak akan pro kemana-mana, dia benar-benar netral sebagai wasit yang menjalankan proses pembayaran LC, ya. Jadi bank itu netral dan punya otoritas penuh dalam menjamin proses transaksi perdagangan luar negeri berjalan dengan lancar. Hanya bank yang bisa mencairkan dana ketika persyaratan dokumen untuk letter of credit sudah terpenuhi. Terima kasih bagi para Masdaber dan viewer yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai dengan akhir. Video ini memang dibuat dalam rangka memberikan informasi yang lebih komprehensif bagi kalian calon-calon eksportir. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan jalankan protokol kesehatan supaya kita semua terbebas dari wabah COVID-19. Matur nuwun, salam Indonesia. Ya, testing 1, 2, 3. Ya, dicoba 1, 2, 3 testing. Demikian para Masdaber, video yang Masdab